Kedatangan tamu dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Oh iya, coba ya. Bisa dong. Tapi enak ini bener. Arjo Solo loh teman-teman, ini loh. Mobilnya Solo beneran nih. mantap. Emang sengaja kesini Pak? Iya, emang sengaja dari rumah. Untuk Pak Agus sendiri gandeng ora dicet. Iki penanganannya seperti apa, Pak? Pengecatan sekarang itu, ya mohon maaf Pak ya, pengecatan sekarang itu banyak yang salah kaprah. Salah kaprah apa? Seandainya mau cat loh Pak. Jarang loh ketemu Oce seperti ini, jarang-jarang. 3 Iya. tahun buahnya rapat kayak gitu ya. Bunga pertama ya, di usia muda, daunnya banyak yang terubus. Ini bisa dilihat. Ini, yes, diintip aja. Nih, ya, yes. Wes ambune mare Nah. blenger, Pak. Iya. Ayo. Yuk. Satu kayaknya masih lemas. Mantap. Usia kita tidak muda terus, tenaga kita tidak kuat terus. Mari kita tanam bibit buah-buahan mulai dari sekarang untuk pensiunan kita nanti di hari tua. Ayo kita majukan pertanian Indonesia. Bertani juga menyenangkan dan bisa buat hiburan. Selamat pagi, salam pertanian. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan channel Agus Widodo, petani dan penjual bibit durian, penjual madu bunga randu, dan penjual gunting kuning tanah merek asal Pati, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini kedatangan tamu dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Sampai sini nggak dapat barang, nggak kebagian karena sudah buahnya. Harusnya pesan memang teman-teman kalau udah akhir musim. Iya, pesan dulu. Ini tinggal sedikit-sedikit di atas. Jadi udah banyak yang jatuh. Ya, mudah-mudahan nanti kita pilih-pilihkan masih dapat lah ya. Durian apa ini? Ini bawor. Ini bawor ini. Nah, iya. Coba nanti. Liburan ke sini. Karena tahun baru. Tadi dari pagi sampai dari kemarin dari pesan buat acara tahun barunan, ada yang 10, 15 gitu, emang nggak bisa. Telepon dulu. Telepon dulu harusnya. Oh, ini agak tua tapi masih kenceng. Iya. Coba ya nanti bisa ditolong dipegangin kamera. Ya, nanti saya petik. Is. Depan sini. Is. Nih, Mas. Nih. Ini masih kenceng ya, masih kenceng tapi daripada nggak kebagian. Nah, ini yang ini nih tak. Oh iya. Coba ya. Ya, Ini, coba kita. Coba ini masih kenceng ya, memang mentah, mungkin masih agak mentah tapi daripada nggak dapat ini ada kecil, mudah-mudahan sih Kain sama pemiliknya. Tapi enak banget loh. Tebel dagingnya. Sambil enggak Mbak? Bisa dong. Biasanya kan belinya durian pinggir jalan. Kalau sini kan beda banget. Tapi enak ini bener. Mbak Helen tuh coba tuh yang dari Kalimantan. Beda. Enak banget. Nagih nih. Lumer. Lumer. durian Legit. dengan merek arah tayu. Tebel. Enggak rugi. Pak Arjo kesini Pak jauh-jauh tadinya nggak dapat, nungguin akhirnya dapat jatuhan. Berapa tadi? Ini Dua. Oh dapat 2. Oh ini ya. Mantap. Oh, mantap ini. Pak Supri dari Sukoharjo Solo loh teman-teman. Oh, ini loh. Mobilnya Solo beneran nih. Mantap. Emang sengaja kesini Pak? Iya, emang sengaja dari rumah. Dari rumah tadi jam. Oh gitu. 7 Tadi makan di sini berapa? pagi. Ini yang dibelah di sini. Ya, 2. 2 Pak. Powernya 2, Ha-ha. lokalnya 1. Oh gitu. Terus tambah pulang nih. Tambah bawa pulang 2, power semuanya. Oh, beratnya 3,7 sampai 3,8. Wah, masih mending Pak, masih untung dapat Iya. bagian. Bibitnya 1. Bibitnya 1. Ya, bibit Duri hitam. duri hitam. Ya. Terima kasih loh Pak. Sama-sama bagus. Iya, Sama-sama, mantap. Barokah. Ya, amin. Kami juga gen keturunan suksesnya. Guys, amin Pak, sukses buat semuanya Pak. Matur suwun Pak, nek enten klientune ada kesalahan saya minta maaf. Sama-sama. Tidak ada yang salah. Oke Pak, yuk. Yuk, makasih. Selamat sampai tujuan Pak. Amin. Tamu lagi teman-teman. Kita sambung videonya dari yang kemarin ini, datang lagi dari Jogja. Selamat
siang pos sore ini Pak Agus. Iya, Selamat ini ya sore. menjelang sore. Ini dari Padang. Padang kebetulan bareng tadi ada yang lagi yang mau ke sini teman kita tinggal nanti nusul. Ini dari Kalimantan malahan ini. Tangan Bun, Pak. Pangkalan Bun. Nah, ini juga ada rombongan lagi dari Sumatera juga. Nah, ini durian musangking. Usianya apa? Pas di 3 tahun November kemarin. Nah, ini udah belajar buah. Nanti kita keliling-keliling ya di Joglo. Ini sudah kita panen duri hitamnya kemarin. Dapat kita panen ini tadi juga pesen 3, kebetulan dapat. Terus ini juga musangking. Nanti kita ya nanti mungkin musangking ini kita ada bulan musangking. Bulan Februari bisa ada, bulan apa Maret mungkin juga ada lagi yang susulan kecil-kecil itu. Nah, ini ya, ini 3 tahun. Ini oci atau duri hitam yang sudah kita panen, tetap ada susulan lagi Mas. Ini. Itu ke oci. Ya, ini di Joglo teman-teman usia 3 tahun itu. Ini juga 3 Benar, ini 3 tahun nih Mas. Oh, ini bisa dilihat langsung. Jadi kalau ini OC-nya itu bisa di 3 kilo itu Mas. Yang gede itu jumbo itu atasnya tuh. Jadi ini susulan-susulan, yang ini udah menjelang panen, udah kita panen juga lumayan banyak, setiap pagi bisa 10 sampai 15. belum? Sudah banyak yang jatuh di bawah sana. Cuma ini nanti susulan-susulan kayak gini lagi. Belum kita tali itu panen tuh jatuh tadi. Ini Nah, itu ini jatuh. jatuh ya? Jatuh tadi. Nah, silakan Pak, ini Karena musangking itu kan apa ya? Ada persepsi orang cara ning rumah rada ruwet rada angel. memang benar Pak. Tapi Gimana? semua itu ada jalan keluarnya. Kalau musangking itu saat panas Pak, saat panas dia itu upama satu pohon yang lain kita berikan sama-sama dengan air 500 liter per pohon 3 hari sekali upama. Musangking itu harus 700 liter ibaratnya, lebih banyak kalau pas panas. Pas musim Paro-maro. Kalau penghujan juga semua penanganannya sama. Kalau penghujan jangan sampai kelebihan air. Sebenarnya kalau sekarang sih udah ketemu lah Pak. Kalau nanamnya busut, airnya cukup aman sebenarnya Pak. gitu Ya, nanamnya busut, airnya cukup. Kenyataannya di sini tuh ya banyak yang istilahnya banyak yang bagus lah dibandingkan yang rusak gitu Pak. Gitu loh. Terus gini Pak Gus. Ya. Pernah saya menanyakan ke teman, posisi buah itu ada, maksudnya tanaman baru berbuah, itu jangan sekali-sekali dikasih pupuk N. yang menggunakan unsur nitrogen. Iya. Nah, ini kemarin walaupun berbunga, Pak, itu saya pupuknya kan NPK 1616. Karena saya anggap pohon saya ini masih masa pertumbuhan. Nah, secara teori, Pak, kalau kita masukkan N, otomatis daunnya trubus. Kalau trubus bunganya rontok, buahnya rontok. Saya mikirnya juga silakan biarin rontok, enggak apa-apa. Rontok yang penting pohon saya bagus. Kenyataannya itu dengan saya ikhlaskan rontok nggak apa-apa Pak. Ini bisa dilihat nanti kelilingin. Kalau nggak percaya ini juga saya upload tetap yang tanah cadas berbatu sama ini itu saya pupuknya pakai NPK 1616 Pak. Semuanya Hah. ini yang sangat bagus ini. Itu juga jadi gitu. Oh gitu Pak. Ya. Nah, itu ya. Ini contohnya NPK 1616 Pak ini. Oh ini loh. Kemarin juga trubus. Trubus waktu ini bunga ini trubus orang ini kelihatan loh daunnya aja masih daun baru kan. Tapi itu saya ikhlaskan kemarin. Tapi entah karena ya yang jelas karena rezeki aja lah Pak. Karena itu saya pikirnya juga silahkan lah ambrol. Yang penting tanaman saya waktunya masa pertumbuhan ya biar tumbuh dengan normal gitu. Lalu itu pun dengan buah sekian banyak Pak. Itu karena tukang kebun saya di sini itu kemarin nggak berani ambil keputusan dan saya banyak pekerjaan. Ini dilihat. Masa satu cabang itu berapa itu? Satu cabang OC itu ada 5, ada 6 dibiarin Pak. Dan ukuran buahnya bukan nggak kecil kok Pak itu. Tapi kalau saya lihat itu pohonnya masih aman seperti ini ya kita biarin. Berarti instalasi air wajib. Wajib. Ini setiap pohon ada semua. Pohon ada. Ini Pak. Ini kita jalan ke sini ke bawah. Nah ini juga musangking. Dan di sana itu OC. Nanti kita turun ke bawah, itu bisa dilihat tuh buahnya. Nah, ini musangking Pak. Nah, mau musangking, mau
duri hitam, mau bawor, buah semua. Ini loh, ini deket joglo. Ya, ini Pak. Ini. Ini. Oh ya. Oh, ini tuh kalau ukuran pohon tuh 3 tahun ya, namanya 3 tahun ya belum kuat lah ya sebenarnya. Cuma ya ini buahnya ya banyak banget. Ya banyak ini ke bawah, kalau mau dicek ke bawah juga ya bisa dibilang kalau yang usia 3 tahun ini 80%-nya lah berbuah semua. Nih mau musangking bawor dulu kita. Tuh, itu sudah kita panen masih banyak banget tuh. Kalau yang itu Pak, itu kok kelihatannya agak. Nah itu kena yang bermasalah saya bilang itu kan 11 pohon. Itu kena angin dan roboh ya, roboh kita berdirikan lagi. Terus kita penanganan itu kemarin malah parah, kuning banget. Itu udah mulai hijau kan, itu mulai nggak rontok. Ya harapannya sih bisa pulih lagi. Dan ini kita sudah belikan tambang, tali kayak gini dengan 3 sisi kita tali supaya saat kena angin tuh nggak sampai roboh paling enggak. Soalnya kalau kita alam itu nggak ada yang tahu. Penanganannya harusnya kita ini kayak gini, tali-tali tambang kayak gini. Nah, biar enggak. Yang OC Pak nanti jadi pesen. Oh iya. Bulan 5 ya. Kalau saya OC perkiraan bulan 5 bibitnya. Nanti ada musangkingnya, Ada. Musangking juara ini. Ini OC juga juara ini. Ini yang kemarin ini termasuk yang tumbang. Oh, ini black. Termasuk yang rontok, yang kuning kayak tadi. Cuma cepat pulih. Ini sampai busuk tanggal batangnya. Kena masalah juga kemarin nih. Cuma ya buah nih. Kita lihat. Pak Gus, saya kan di rumah itu udah nanam 14 pohon. Duri hitam 1, yang lain musangking, ada juga super tembaga. Tetapi kalau nggak salah 3 atau 4 tahun yang lalu, sebelum Covid Pak Gus, saya tuh nanam. Tapi batangnya baru sekian. Tapi jenisnya kalau nggak salah bawor. 4 tahun lebih belum berbuah. Tapi pohonnya kecil Mas Yan. Pohonnya masih kecil. Memang kemarin saya meruning baru sekitar 4 bulan yang lalu. Itu baru tak pruning pertama kali. Terus langkah yang tepat menurut Pak Agus ya, karena versi orang kan beda-beda. Itu langkah saya mungkin seperti apa Pak? Untuk membuat batang itu iso mantep seperti ini itu Pak. Gini Pak ya. Jadi perkembangan durian itu harus sesuai antara umur dan perkembangan batang dan cabang. Ya. Sesuai itu apa? Seimbang, dalam artian 1 tahun itu kita tanam bibit 1 meter, 1 tahun paling enggak harus 2 meter atau 2,5 meter. Batang harus sekian. Nah itu kalau kita menanam durian dengan usia 4 tahun Pak, tapi masih kecil, batangnya sudah tua, batangnya kecil, nah itu sudah susah, udah kerdil gitu susah. Mending dari awal, itu salah satu penyebabnya mungkin awal kurang air, kurang penggemburan tanah. Kalau kasus saya sudah itu mending tanam dari awal lagi atau digemburkan tanahnya, disiram yang cukup nanti kemarau. Kalau penghujan gini Pak, ya tanaman terubus Pak, tapi tetap banyak masalah. Salah satunya dari angin, dari jamur apa. Tapi kalau kemarau asal air cukup, itu nggak ada masalah. Tanaman kayak dipompa Pak, nanti kalau digemburkan tanahnya, pupuknya cukup, airnya cukup. Gitu. Kalau yang mungkin yang tanaman baru ini insya Allah Pak, saya sudah menggunakan metode nih orang-orang yang sudah pengalaman, bisa lihat dari informasi dari YouTube, dari sing TikTok kan itu kan, ya terutama YouTube lah. Itu saya udah menjalani itu. Cuma yang masalahnya udah 4 tahun ini. Ya udah terlanjur salah dari awal ya Pak. Parah bisa nih ya. Gitu. Sekarang kan orang petani-petani yang baru nanam sekarang kan lebih enak Pak. Karena apa, semua masalah itu sudah terpecahkan. Mungkin ada kelebihan kekurangan. Iya, gelem niru ora. Terus semua YouTube itu pasti kekurangan kelebihan ada Pak. Jadi bukan hanya di YouTube Agus Widodo, orang lain pun juga punya kelebihan juga. Cuma kadang-kadang orang itu egonya dibesarin. Jadi saya yang paling master, saya yang paling bagus itu loh Pak. Jadi kalau saya yang enggak, silakan ikuti. Kalau yang bagus dipakai, enggak bagus jangan dipakai. Itu aja. Nanam durian ya bener kayak Bapak ini. Cek kemana-mana, semua petani durian kalau perlu
dicek mana pengalaman yang bagus dipakai. Gitu. Jadi ya sangat benar kalau datang langsung itu. Benar. Ini pengalaman kok. Maksudnya apa? Belajar mencari pengalaman. Iya. Kan pengalaman tiap orang kan beda-beda. Beda-beda Pak. Kita harus menghargai ya, perbedaan Saya juga- itu. Saya juga nggak nyalahkan yang sana. Karena di sini enggak. Yang penting kita ambil hikmahnya aja. Kalau saya Pak, disalahkan orang itu sering. Tapi ya lah biarin aja, kita ngapain kita harus saling menyalahkan. Yang penting itu kita tanam durian kita tunggu hasilnya di kebun. Kalau toh ada kerugian ya kita rugi sendiri Pak. Karena kalau ada keuntungan ya kita yang untung gitu. Gitu. Ini. Jadi ke bawah sana tuh sudah pada berbuah semua. Dikeliling ke sana bisa. Ini ya lahan yang dijubul berapa hektar? Pak? Ini 3 hektar Pak yang di sini. 3 hektar. Ini kelengkeng sampai segini gede Pak, belum kepindah. Ini kan kecil. Kecil. Tapi buahnya. Ini 3 tahun juga. Ini sama Pak, 3 tahun. Ini termasuk pohonnya kerdil Pak. Karena ya itu, karena pokoknya bagian sini tuh angin semua Pak. Itu loh, lihat. Itu bekas-bekas angin tuh. Nah, pada tumbang itu loh. Tapi buahnya ya banyak sana itu. Faktor alam harus melawan. Nggak bisa. Ini loh. Ini musangking Pak. Ini usianya 3 tahun sama. Ini daunnya ya normal walaupun usia 3 tahun. Dengan buah sekian banyak Pak. Itu ada yang gandul nih. Ada yang pas jatuh pas di sini. Oh, ini musangking ini 3 kilo nih hampir nih. Itu juga. Terus Pak Agus, Ya. untuk apa? Punya saya kan juga nggak tak cat bawahnya ya batangnya. Karena kebanyakan pengalaman orang tadi ada yang Dicat. menggunakan teknik dicat dan enggak. Nah, Untuk Pak Agus sendiri gandeng ora dicat. Iki penanganannya seperti apa Pak? gini, semua orang itu bener beda orang beda cara Pak. Kalau saya sendiri pun saya tidak dicat. Yang pertama itu saya mengurangi tenaga Pak. Untuk pengecatan satu tenaga. Dan yang kedua, kalau saya cat itu kalau ada kena penggerek atau jamur Pak, itu saya malah susah mendeteksi. Cara konangan. Dan pengecatan sekarang itu ya mohon maaf Pak ya, pengecatan sekarang itu banyak yang salah kaprah. Salah kaprah apa? Seandainya mau cat loh Pak, itu dulu orang tua saya waktu jeruk Pak, itu pengecatannya itu dengan kapur atau gamping ya Pak ya. Jadi yang gamping yang dikasih air yang keluar, nah itu ditunggu sampai mati. Kalau enggak itu pakai belerang atau lirang. Nah itu untuk menanggulangi jamur atau penggerek. Kalau sekarang enggak ya Pak, cat tembok ya. Ya cat tembok itu sudah enggak, istilahnya sudah enggak alami Pak itu. Orang gon papane beda. Nah itu bukan pada tempatnya. Kalau saya cat tembok ya buat ngecat tembok gitu loh Pak. Tapi sekarang penanganan itu kadang-kadang dia nganjurin, tapi kalau menurut saya itu bahan-bahan kimia, bahan cat itu. Kimia yang tidak seharusnya untuk tanaman, beda Pak. Memang tidak seharusnya untuk tanaman. Jadi kalau mau cat itu sebenarnya kalau ada gamping atau lirang itu memang ada manfaat di situ. Tapi kalau catnya pakai cat tembok Pak, itu bisa hanya menutup pori-pori tanaman kita. Kalau menurut pendapat saya seperti itu. Itu pengalaman orang tua saya dulu. Tapi sekarang kan cari gamping susah Pak. Orang bangunan sekarang jarang yang pakai gamping soalnya. Kalau seandainya ada gamping saya malah aman Pak memang. Iya. Kalau saya nggak dicat tuh. Saya masih nganu sih. Gimana? Saya rada gampang. Oh gitu. Kalau gampang itu mending pakai itu Pak. Nah, pakai gamping. Nggak usah pakai campuran fungi itu sebenarnya kalau gamping Pak. Ya. Kapur yang dulu itu loh, yang zaman dulu. Ini 3 hektar kita tanam 285. Ini juga buah itu. Iya, musangking ini Saking banyaknya nih. ini 3 tahun. Ini juga buah nih. Terus satu di situ ada yang yang kena busuk pangkal batangnya, cuma kita pertahan. Kayaknya ya masih itu bawah nanti kasih lihat. Ada busuk pangkal batang juga. Satu. Oh, ini juga musangking. Musangking. Daunnya ya subur. Juara ini. Ini ada yang 2 tahun. Buahnya banyak ini loh. Kemarin udah pada jatuh. Nah itu kecil itu 2 tahun itu. Ke bawah sana 2 tahun.
Ini tahun ini. ini 2 tahun nih. Oh, ini loh buahnya banyak. Bawor apa? Ini Agustus kemarin 2 tahunnya. Bawor itu. Ini bawor ya. Ini uci. Ini juga 3 tahun loh. Ini gede-gede ini buahnya. Oh. Enggak sedikit loh ini buahnya. Oh. Itu gede-gede ukurannya 2 kilo up itu. Hah? Iya. Terus ini bawor. Ini bawor ke sana oce. Semuanya buah. Pupuk spesial nggak bisa buah kayak gini. Kalau ini saya kemarin pupuknya tetap NPK 1616. Cuma kalau nanti sudah berbuah kayak gini, ini habis berbuah nanti kita NPK 1616 lagi, terus buah tahun depan kita berani kasih pupuk pembuahan NPK grower sama MKP sama boron itu bisa. Tapi yang penting aman loh ini tanaman. Ini bawor. Bawor itu. Ini. Yang menarik yang ini. Yang menarik. Dia baru 3 tahun tapi buahnya banyak banget ya. Iya. angka. Ya Pak Oce ya. Oce itu Jarang-jarang loh ketemu Oce seperti ini, jarang-jarang. 3 tahun buahnya rapat kayak gitu ya. Ini jarang-jarang ditemukan. Nah, ini kemarin juga sempat ragu saya, wah ini pohon segini ini bunganya banyak gimana. Nah, itu kalau dihitung menghasilkan itu yang 60 pohon Pak yang 3 tahun. Itu sudah istilahnya 3 tahun udah pulih modal gitu. Yang penting itu Pak, itu kan salah satu caranya kan memang dari penggemburan ya Pak. Penggemburan tanah. Iya, penggemburan tanahnya. Kalau orang kan kadang udah dibiarin habis sekali tanam, kesininya nggak digemburkan. Gitu. Ya, ada instalasi. Tapi ini lumayan besar ya penggemburan tanahnya. Ya, dia ngikutin setiap 4 bulan kan lebar terus dari cabang lebar tuh ininya ikut dilebarkan gitu loh. Boleh di bawah cabang pohon ya. Jadi di luar pohon. nggak ada yang saya rahasiakan sebenarnya. Semua cara itu ada di YouTube saya. Cuma kan orang itu tinggal mau menjalankan apa enggak gitu loh. Ilmu Ini baru ya. bagus. Saya melihat kondisi yang di rumah. 15 November saya nanam. Berarti sekarang berapa ya? 2,5 bulan ya? 2,5 bulan lah. Ini pucuknya itu kemarin ada tunas sekitar 30 cm. Kurang lebihnya 30, ada yang 20, ada yang 40-an. Itu kira-kira normal enggak? Normal. Nah, itu tinggal nanti ngejar di penggemburan 4 bulannya nanti Pak. 3 bulan 4 bulannya tinggal ngejar di penggemburan. Nanti kemarau airnya lop. Nggak ada istilah bacekan atau busuk akar walaupun kelebihan air kalau kemarau. Oh iya. Tempatnya itu kan tanah cenderung hitam Pak. Ini kan cenderung merah. Perlakuannya podo enggak Pak? Kalau tanam sendiri saya kalau di tanah hitam itu lebih banyak sekamnya Pak. Kalau di tanah merah seperti ini kan saya sekam itu 40 sampai 50%. Kalau di tanah hitam itu biasanya sekam itu sampai 70% ya. Oh gitu. Supaya tanah hitam kan cenderungnya lengket kalau kena hujan. Kalau kena panas pecah-pecah. Biasanya gitu Pak. Ya. Nah makanya kalau banyak sekam kan Nanti yang rencana untuk punya desa yang di Kalimantan itu kan cenderung berpasir ya. berpasir apa gambut Mas? Berpasir ya. Saya kira kok bisa. Ya nanti kalau masih ragu, kalau saya sendiri ya kalau ragu itu tanam dulu skala kecil di lahan tersebut Pak. Jadi jangan langsung tanam banyak, tanam 2 atau 3. Nanti lihat sampai 3 bulan. Jadi 1 bulan biasanya kita tanam kalau bibit sehat itu trubus. Nanti habis itu 3 bulan kemudian sampai tua itu trubus lagi apa enggak gitu. Kalau bagus baru berani tanam banyak. Kalau saya gitu Pak, enggak berani coba-coba langsung banyak, janganlah. Gitu. Pupuknya berapa meter jaraknya kalau usia segini? Sejajar dengan ujung daun. Iya, kalau kasih kotoran kambing ya di luar gini. Iya. Dari kebun sini yang dibeli Pak Jun itu dari kebun ini. Usia pohonnya 3 tahun. Jatuhan pertama buah pertama, bunga pertama. Ya, di usia muda. Daunnya banyak yang berbus. Ini bisa dilihat. Nih. Diintip aja. Nih. Ya. Wes ambune marang blenger Pak. Ini kan mau dibelah tapi nanti dimakannya di jalan. Ini diintip aja. Ini duri hitam joglo awe. Pohonnya 3 tahun. Entresnya belum berbuah dulu. Saya ambil Pak. Entres ini entres belum berbuah dari polybag ya. Dari polybag. Usia 3 tahun. Jadi saya tuh kalau ngomong ya terus terang aja. Diintip lagi, dikit lagi. Udah ya? Istimewa. Nah, udah.
kita tutup lagi nanti biar bisa di jalan. Karena susah nyarinya ini. Tahu karena juga nanti dikira kita dibawa pulang takutnya nanti kurang bagus. Yes, mantap. Sudah keliling-keliling kebun semua ya. Ya tanggapannya ini gimana kebunnya Mas? Ini mau dibeli sama Pak Ari sama murah-murahan katanya. Si rasa gagal itu kayak itu cenderung banyak apa melanda, Pak? Saya ini pengalaman saya Pak, bawor yang ada kegagalan walaupun dengan perawatan yang saya lakukan kemarin itu ya namanya orang kan saya terus belajar mengembangkan pengalaman yang kita dapat dari teman-teman. Itu sangat sedikit Pak kegagalan dibanding tahun sebelumnya. Tapi untuk musangking dan duri hitam Pak, hampir tidak ada kegagalan dari rasa buah, dari rasa loh Pak ya. Musangking dan duri hitam nggak ada kegagalan. Dan semua itu yang beli cocok. Kalau duri hitam kemarin ada komplain itu Pak kok ponggenya gede beda dengan musangking, itu kan komplain orang yang memang belum tahu. Karena duri hitam memang ya ponggenya gede, isinya bijinya gede itu loh. Ya, isinya besar. Jangan kendor. Siap, tetap bertani dan memang kalau kita bisa ngomong bertani yang sangat menguntungkan yaitu bertani durian Pak. Tapi dengan satu syarat harus dirawat. Ditanam ditinggal pergi mati. Itu ya. Bang malasnya jauh-jauh Oh ya, terima kasih mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam pertanian dan sukses semuanya.